Sudahkah kamu marah pada pemerintah hari ini? Jadi teman-teman, dunia tata kota itu punya istilah yaitu plan cities. Apa itu plan cities? Yaitu kota yang dibangun dengan seksama sejak awal. Biasanya kota ini itu dibangun dari tanah hamparan yang kosong. Salah satu kota plan cities yang paling terkenal apa coba? Ya betul, IKN. Tapi bohong. Yang benar adalah Las Vegas. Las Vegas itu adalah salah satu kota yang dibangun di tengah gurun gitu ya. Dia punya sejarah panjang dan sekarang salah satu kota yang paling dikenal karena berbagai aktivitas hiburannya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Las Vegas itu dibangun dengan penuh perjuangan oleh para pemimpi yang datang dari jauh dan juga para tentara. Lalu bagaimana sejarah Vegas dan bagaimana kota ini jatuh bangun? Pengen tahu? Pengen paham? Sini, tak kasih paham. Jadi Vegas ini kawasan sebenarnya yang sudah didiamin oleh Native American itu sejak 12.000 tahun lalu. Jadi ia itu bisa disebut sebagai setengah-setengah, kota yang setengah direncanakan tapi setengahnya juga itu kota yang sebenarnya emang tumbuh secara organik. Berdiri di atas gurun Mojave yang kering, kota ini menjadi saksi orang datang dan pergi. Jadi awal 1900 Las Vegas itu kedatangan William Clark, yaitu politisi sekaligus juragan tambang. Dia itu punya keinginan membangun kota tambang dan karenanya dia ngebangun jalur kereta api dari LA ke Salt Lake. Nah, pada 1905 Clark itu mulai menjual plot-plot tanah di area sekitar stasiun dan rencana di daerah yang direncanakan sebagai downtown. Nah, pada 15 Mei 1905 Las Vegas resmi didirikan. Lalu butuh 6 tahun hingga 1911 hingga akhirnya kota ini diresmikan sebagai sebuah kota. Waktu berjalan perlahan di Las Vegas dan roda ekonomi berputar nggak kenceng-kenceng banget gitu ya. Namun sebuah itu berubah karena beberapa hal. Pertama, adanya pembangunan Hoover Dam yang ada di perbatasan Nevada dan Arizona. Jadi proyek ini diumumkan pada 1931 yang saat itu Amerika sedang mengalami Great Depression. Karena ada pengumuman pekerjaan yang saat itu dianggap sebagai yang terbesar di Amerika, ribuan dan puluhan ribu orang bahkan datang ke Nevada untuk melamar pekerjaan, mencari pekerjaan. Jadi Las Vegas yang awalnya hanya dihuni sekitar 5.000 orang, kemudian berkembang menjadi sekitar 20 hingga 25.000 orang ketika itu. Jadi orang-orang baru, para pendatang ini butuh tempat tinggal, butuh tempat makan, dan tentu saja hiburan. Dari sana perlahan-lahan muncullah tempat makan restoran, hotel, dan juga tempat-tempat hiburan. Faktor kedua adalah di saat bersamaan, judi dilegalkan di Las Vegas. Sesuatu yang legal ini akhirnya mengundang banyak orang untuk datang dan merasakan judi. Yang ketiga, sepanjang 1930 hingga 1960-an, yang sering dianggap sebagai golden age-nya Hollywood, banyak orang, banyak aktor, banyak orang-orang industri film yang datang ke Las Vegas itu untuk akhir pekan, santai-santai, bermain judi dan seneng-seneng. Nah, yang keempat ini yang juga sangat berpengaruh, Nevada dijadikan salah satu pangkalan militer tentara Amerika Serikat dan itu terjadi terus-terusan bahkan hingga selesai akhir Perang Dunia II. Saat itu Nevada bahkan dijadikan sebagai salah satu tempat uji coba bom nuklir. Nah, rentetan peristiwa yang berurutan dari 1930 sampai 1960-an membuat akhirnya Las Vegas tumbuh menjadi kota yang gemerlap gitu ya. Dia identik dengan kebebasan, orang bisa main judi, orang bisa nikah dengan mudah gitu ya, dan identik dengan kerlap-kerlip kota dan hiburan. Dan tentu saja perjudian. Jadi industri pariwisata, permainan atau istilahnya gaming dan juga hiburan itu jadi tulang punggung Las Vegas. Selama puluhan tahun hotel-hotel dan juga kasino berdiri dan juga tumbang. Banyak film yang menjadikan gaya hidup Las Vegas itu sebagai latar belakang cerita. Di 2023, industri judi di Vegas saja itu menghasilkan 8,8 miliar US dollar. Tapi industri ini sama seperti kotanya menghadapi banyak tantangan. Mulai dari overpopulasi yang sekarang Vegas itu dihuni oleh sekitar 2 juta orang. Ini bikin hunian rumah jadi lebih mahal ketimbang kota-kota lain di sekitar Nevada. Lalu begitu juga ekonomi yang terlalu bergantung pada dunia hiburan dan dunia perjudian.
Lalu ada juga krisis air. Nah, sekarang pemerintah Vegas dan pengelola bisnis di Vegas itu mulai mencoba diversifikasi bisnis. Olahraga misalkan salah satunya. Vegas sekarang sedang bersiap-siap menjadi salah satu hub e-sport dunia. Lalu bisnis MICE, meeting insentif, dan lain-lain itu masih tetap kuat. Begitu juga dengan bisnis pertunjukan, makanya dibangun Sphere di sana. Lalu yang menarik juga, bisnis ganja, marijuana itu juga akan jadi masa depan di Las Vegas. Karena Planet 13, Planet 13, itu salah satu perusahaan ganja besar dunia, itu membangun satu toko terpusat seluas 1 hektar yang isinya jualan ganja dan produk-produk yang berkandungan ganja. Itu mungkin akan jadi masa depan Las Vegas di kemudian hari. Karena selain itu, besar kemungkinan Las Vegas akan menjadi hub industri teknologi. Karena secara jarak dia dekat dengan San Francisco dan dia juga nggak terlalu jauh dengan Los Angeles. Apapun itu, tantangan dan dinamika itu memang selalu jadi wajah Las Vegas. Karena sejak awal kota ini dibangun oleh para pemimpi. Dan seiring waktu, kota ini emang menyaksikan orang datang dan pergi. Entah itu sebagai pemenang atau sebagai pecundang.